Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya akan memberikan motivasi pada generasi muda. Sukses dahsyat buat anak muda. Anak muda artinya anak yang masih belum tahu bagaimana untuk menjadi orang sukses. Bagaimana langkah-langkah ke depan, meniti karir, menentukan kehidupannya, menentukan ide dan cita-citanya, menentukan kerjanya di mana. Nah, inilah akan saya bahas. Yang pertama adalah berjuta-juta orang berhasil karena keberanian. Dengan berani melangkah, dengan berani bertindak, dan berani belajar, serta berani bekerja keras. Itu yang mengakibatkan orang sukses. Itu yang pertama pokoknya. Yang kedua, berjuta-juta orang berhasil karena berjiwa besar. Dengan berjiwa besar, dia berani jujur. Dengan berjiwa besar, dia berani fokus bekerja. Dengan berjiwa besar, dia berani menjadi jiwa pemimpin yang kesatria. Dan dengan berjiwa besar, dia berdoa untuk mencapai sukses. Pokok yang ketiga, berjuta-juta orang berhasil awalnya karena hina-dina. Hina-dina 5 tahun atau lebih kurangnya. Itu yang nanti akan saya jelaskan. Yang terakhir, berjuta-juta orang berhasil karena bertindak besar. Dengan bertindak besar, impiannya pun besar. Impiannya besar, langkah-langkahnya pun besar. Nah, itu poin-poin yang akan saya bahas di video ini. Sebelum saya melanjutkan langkah-langkah ini, bagi generasi muda yang ingin di masa depannya maju, masa depannya sukses, masa depannya berhasil, silahkan perhatikan motivasi ini. Silahkan like dan subscribe dan bagikan video ini kepada banyak teman saudara, dan karena membagikan itu adalah gratis. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya doakan mudah-mudahan ilmu yang akan saya sampaikan bermanfaat bagi kemajuan dan bagi yang ingin maju. Karena sehebat apapun manusia, tanpa punya jiwa keberanian untuk maju, tidaklah mungkin akan berhasil. Yang pertama, berjuta-juta orang berhasil karena punya keberanian yang luar biasa. Siapa manusia yang ingin maju kalau memang tidak punya kemampuan, tidak punya kemauan, tidak punya impian, tidak punya keberanian? Tidaklah mungkin berhasil. Nah, keberanian itulah yang akan menentukan seseorang sukses. Banyak orang di negeri ini yang sukses adalah di antara orang-orang yang paling berani dalam melangkah. Yang pertama adalah berani melangkah. Mungkin kata orang, untuk mencapai sukses itu mudah. Tapi langkah awal yang menentukannya. Berani melangkah. Langkah awal untuk maju itu adalah ditentukan oleh langkah-langkah awalnya. Ingin nyampe ke Jakarta, itu dari Bekasi, dari rumah, harus berani niatkan untuk melangkah. Alhasil bisa menyampai ke Jakarta. Itu langkah pertama.
Karena langkah pertama adalah akan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Langkah pertamanya bagus, pasti cita-cita pun akan sukses dengan bagus. Semua orang yang punya impian, orang punya cita-cita masa depannya adalah langkah awalnya yang menentukan langkah selanjutnya. Langkah awal itu adalah kita harus bertindak dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Dengan bertindak dengan hati-hati dan penuh perhitungan, pasti langkah-langkah selanjutnya akan lebih mudah lagi, akan lebih sukses lagi. Dengan langkah awal inilah kita bisa menata karir-karir kita, bisa menentukan karir-karir kita, apa yang sudah dipikirkan, apa yang sudah diimpikan, itu akan mulai berjalan. Ingat, keberanianlah yang bisa menentukan langkah-langkah awal sukses. Satu contoh, kalau orang tidak berani bertindak, hanya diam di rumah saja, tidak mau melangkah, mana mungkin kita ada bayangan-bayangan untuk sukses, karena langkah awal pun tidak berani. Tapi kalau berani melangkah, berani bertindak, apa yang diinginkan pasti akan terbayang, terngiang-ngiang, dan tercapai. Ada suatu kisah seseorang ingin sukses, dia dengan tekad keberanian. Berjuta-juta orang berhasil karena berani melangkah. Dan dia melangkah dari rumah karena ingin sesuatu yang dibuktikan, bahwa kata-kata itu ingin terbukti. Dialah melangkah. Pertama adalah pergi ke desa, balai desa. Datanglah dan berkunjunglah kepada kepala desa. Ngobrol dan menyampaikan ide-idenya untuk membangun desa. Bagaimana membangun desa agar desa semakin maju dan lebih maju lagi. Karena dia seorang pemuda, kesatria, berani dia bertindak dan berani dia bermusyawarah, menyampaikan ide-ide untuk membangun desa. Pergilah ke desa dan dia utarakan maksudnya. Sudah banyak berbincang dan menyampaikan semua apa yang ada dalam dirinya, apa ide-idenya, disampaikan kepala desa dan kepala desa mendukung. Pepatah mengatakan berjuta-juta orang berhasil karena punya keberanian. Itulah, karena punya keberanian, akhirnya idenya nyampailah ke kepala desa. Tapi ingin lebih maju lagi, ingin lebih sukses lagi, punya ide selanjutnya, sampailah ke kecamatan, yaitu menemui Bapak Camat, menyampaikan ide-ide ke tingkat kecamatan. Dengan desa kecamatan itu didukung oleh desa-desa, kurang lebih 8 desa. Bila kecamatan menyampaikan ide-ide seorang pemuda, saya pepatahnya, berjuta-juta orang karena berhasil. Dan berbicaralah dan sampaikanlah ide-ide pemuda itu kepada camat, dan camat mendukung. Ide yang pertama yaitu membuat semacam bagaimana memajukan pemuda di kecamatan. Ide-ide ini terus dikembangkan lagi, karena
dengan pepatah berjuta-juta orang berhasil karena berani, sudah punya semangat dari kecamatan berlanjut ke tingkat kabupaten. Di kabupaten kita siapkan program-program yang hasil dari desa dan kecamatan, disampaikanlah ke kabupaten dan menemui Bapak Bupati. Menemui Bapak Bupati, menyampaikan ide-ide sebagai pemuda dengan ideologi, dengan keyakinan bahwa berjuta-juta orang berhasil karena keberaniannya. Tidak takut dengan apapun, tantangan dan rintangan, keberanian yang luar biasa. Dan berani melangkah. Melangkahlah ke tingkat kabupaten dan berbincang-bincanglah dengan bupati. Ide disampaikan. Ide-ide yang dasar disampaikan kepada bupati dan bupati mengerti dan mau mendukung. Udah nyampe ke tingkat kabupaten dengan ideologi berjuta-juta orang berhasil karena berani. Anak muda itu tidak pantang menyerah lagi. Melanjutkan melangkahnya lagi ke tingkat provinsi. Melangkah dan punya ide-ide yang besar yang akan disampaikan ke tingkat provinsi. Dan pergilah ke provinsi. Datanglah ke bupati, di gubernur, karena setara provinsi. Menyampaikan ide-ide yang besar pada gubernur dan diterima, serta ide-ide tersebut dapat dibantu dan diberikan motivasi kepada kita sebagai pemuda pada waktu itu. Lanjut lagi, karena berjuta-juta orang berhasil, karena punya keberanian ingin membangun desa. Sudah langkah yang selanjutnya, yang terakhir adalah ke tingkat nasional. Datanglah kita sesuai dengan arahan dari gubernur. Datanglah karena punya suatu bantuan yang ingin membangun desa, datanglah ke menteri. Lalu itu datangnya ke menteri peranan wanita. Terimalah oleh staf kementerian dan menyampaikan ide-ide dan proposal yang bawa dari desa. Proposal itu diterima dan direspon, sehingga mendapatkan apa yang kita ajukan dalam proposal itu, dan akhirnya sukses membawa bantuan yang lumayan. Itulah karena memang ingin mencoba bahwa berjuta-juta orang berhasil karena keberaniannya. Dengan berani melangkah dari desa naik ke kecamatan, kecamatan ke kabupaten ke provinsi, dan nyampe ke tingkat nasional. Tingkat nasional kita sampai ke Kementerian Peranan Wanita waktu itu. Itu sudah terbukti bahwa dengan berani melangkah dan berani mencoba, pada waktu kita sebagai generasi muda dan tercapai. Di desa itu karena ada suatu lembaga himpunan pemuda yang namanya HIPERDA, Himpunan Pemuda Pelajar Desa Anak Pelajar. Karena saya punya ide yang bagus, dipercayalah untuk menjadi pemimpin di HIPERDA itu, untuk membangun desa. Itu melangkah, anak muda itu harus seperti itu. Coba tanamkan dan tancapkan dalam diri semua pemuda-pemuda yang ingin maju, yaitu harus berani melangkah. Berani melangkah dan buktikan dan praktekkan. Jangan diam saja di rumah. Anak muda itu masih bebas berekspresi atau masih bebas bertindak apapun. Yang penting sifatnya positif dan positif.
pengalaman yang sangat berharga ini adalah merupakan dari apa yang kita ucapkan. Keberanianlah yang menentukan seseorang sukses. Dan berani melangkahlah yang bisa menentukan seorang sukses. Langkah awal itu bisa sampai ke tingkat nasional. Kita berani, seorang pemuda, untuk membuktikan bahwa berjuta-juta orang berhasil karena berani. Dan sampailah ke tingkat nasional sehingga bisa membangun desa. Yang kedua itu adalah berani bertindak. Nah, karena sudah melangkah, mencoba, membuktikan bahwa kita sudah sampai tingkat nasional, sekarang kita laksanakan dengan bertindak. Artinya memimpin desa itu. Pemilihan ketua pemuda. Karena waktu itu ketua pemuda masa jabatannya 5 tahun dan selesai, ikutlah saya calonkan diri untuk menjadi ketua HIPERDA, Himpunan Pemuda Pelajar Desa. Dengan dasar itu, dengan bertindak dan berjiwa besar serta berjuta-juta orang berhasil karena berani, dan alhamdulillah terpilihlah menjadi ketua pemuda di desa itu. Dan punya ide-ide yang tadi disampaikan kepala desa, kepala camat, bupati, dan juga ke kementerian. Ide itu kita diterapkan. Mulailah mengumpulkan pemuda-pemuda yang ada di desa. Mulailah bertindak. Mulailah mencari bagaimana format di desa ini supaya maju. Mungkin yang tadinya budaya-budayanya hanya anak-anak muda itu ya bisa tawuran atau yang lainnya yang tidak kita inginkan. Kita arahkan kepada organisasi ini untuk mengisi kehidupannya, karena anak muda ini masih santai, masih belum punya tanggung jawab apapun. Kita ajak dan arahkan ke program-program positif. Di antaranya satu, bagaimana membangun desa, membangun dusun-dusun. Anak muda dikerahkan untuk membangun desa, baik dalam bidang agama atau dalam bidang yang lainnya. Ada kegiatan-kegiatan agama dan kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Kita ajak dan kita kerahkan agar bisa membangun desa. Dan alhamdulillah kita banyak program yang dilaksanakan. Nah, itulah karena berani bertindak. Dan juga harus dibarengi dengan berani bekerja keras. Artinya siang dan malam sudah tidak kita pikirkan lagi untuk mencapai apa yang kita inginkan semua. Setiap waktu, setiap detik, setiap jam, setiap hari dan bulan, minggu dan sebagainya, kita bekerja keras, bertindak keras. Artinya bekerja keras itu sungguh-sungguh, tidak main-main, untuk membuktikan bahwa berjuta-juta orang berhasil karena berani bekerja keras. Artinya bekerja keras itu bukan main-main dalam menentukan program, menentukan kegiatan, atau menentukan impian kita. Kejar terus dan kejar terus. Tidak santai-santai dan tidak membuang-buang waktu. Karena waktu bagaikan pedang. Seandainya waktu kita tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, pedang itu akan berbahaya kepada kita, akan berbalik kepada kita. Hanya pedang itu yang sangat tajam. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, di suatu saat
akan menyesal. Masa muda adalah masa emas. Masa muda, masa mencari kesempatan dan peluang. Di situ kita manfaatkan dengan bekerja keras. Sungguh-sungguh serius dan tidak mengenal waktu. Karena ingin menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Berjuta-juta orang berhasil karena berani belajar. Anak muda yang belum bisa berbahasa Inggris atau berbahasa lain yang diinginkan, bekerjalah keras. Beranilah melangkah, mengatur waktu untuk menyempatkan diri, menghafal bahasa Inggris misalkan, atau keterampilan yang lain. Itu harus betul-betul berani belajarnya. Karena dengan banyak mengetahui ilmu dan menguasai ilmu-ilmu akan mudah dalam hidup. Karena sehebatnya kita, seahlinya kita, ilmulah yang menentukan. Ilmu menentukan kesuksesan seorang. Tapi ilmu itu harus kita belajar kepada ahlinya. Harus berani kita belajar dan belajar. Kalau ingin menjadi seorang ustaz, kiai dan punya pondok pesantren, berarti harus berani kita melangkah untuk tinggal di pondok pesantren, mempelajari ilmu-ilmu agama, kitab-kitab kuning dan lain sebagainya, Al-Quran dan lain sebagainya, serta harus berani mengamalkannya. Alhasil akan menjadi seorang tokoh agama atau kiai atau ustaz. Kalau sudah menentukan hal-hal itulah, kita harus berani dan berani belajar dengan sungguh-sungguh, meninggalkan apa yang menghambat kita dan belajar agama yang baik di tempat yang baik, di pondok pesantren dan lain sebagainya. Dan tidak bisa hanya main-main, memerlukan waktu minimal kita mempelajari agama 5 tahun. Dan saya pun memang waktu itu pergilah untuk belajar selama 5 tahun di pondok pesantren yang begitu sangat berbeda dengan di formal di sekolah. Karena di pondok pesantren kita akan menumbuhkan keyakinan, akan belajar agama-agama yang lebih dalam lagi, dan pengamalan pun akan terus diamalkan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh keyakinan. Karena dengan keyakinan itulah orang bisa menjadi sukses. Harus beranilah belajar dengan sungguh-sungguh. Beranilah menentukan target. Harus berani. Kalau tidak berani, tidak mungkin kita berhasil. Kalau tidak berani, tidak mungkin kita akan melangkah besar. Kalau tidak berani, kita akan menjadi orang biasa saja. Kalau punya keberanian yang luar biasa, kita pun akan menjadi orang yang luar biasa. Nah, keberanian itulah, keberanian belajar itulah yang bisa menambah wawasan besar untuk mengisi kehidupan dia yang akan datang. Untuk menjadi kehidupan, untuk menjadi penghasilan untuk keluarga, anak, istri, dan lain sebagainya. Karena dengan ilmu yang cukup, dengan ilmu yang mapan, dengan ilmu yang mumpuni, akan menjadi modal kita hidup yang selanjutnya. Nah, hidup dengan ilmu akan lebih mudah. Hidup dengan keterampilan akan lebih mudah. Kalau sudah pergi ke suatu tempat untuk berani belajar, sungguh-sungguh pelajarilah dengan sebaik-baik. Pengamalannya dengan sebaik-baik.
mencari pengalaman-pengalaman yang begitu banyak. Itu masa muda harus ditanamkan dalam diri kita. Karena masa muda masih masa yang penuh ambisi dan cita-cita yang luar biasa. Karena kita ingin jadi orang yang luar biasa. Bertindak pun luar biasa. Belajar pun luar biasa. Artinya harus berani menentukan waktu. Saya coba 5 tahun lah diam di pondok pesantren. Karena untuk mendapatkan pengalaman, ilmu, dan lain sebagainya. Itu keberanian belajar akan mengakibatkan kita menjadi orang sukses. Kalau saya tidak berani waktu itu menentukan waktu untuk belajar. Selama 5 tahun tempat belajar agama, mungkin pengalaman akan berbeda, mungkin cerita akan berbeda. Karena waktu itu saya belajar bagaimana menjadi pemuda yang sukses. Nah, inilah trik-trik sukses pemuda. Silahkan ikuti pemahaman yang saya sampaikan. Ini adalah yang saya alami waktu muda. Saya alami waktu muda. Dan saya sekarang mengalaminya, hasil kerja keras saya masa muda itu. Saya masa muda tidak digunakan main-main, tapi saya manfaatkan semaksimal mungkin untuk menata, mencari format masa yang akan datang supaya sukses. Sukses besar ditentukan oleh keberanian bertindak untuk belajar. Karena kita menjadi ketua pemuda, naik menjadi ketua pemuda tingkat kecamatan, dan karena dengan punya ilmu itu naiklah jadi ketua di tingkat kabupaten. Karena hebat di tingkat kabupaten memajukan para pemuda, para orang-orang yang ingin sukses, kita dipercaya lagi untuk menjadi ketua di tingkat provinsi. Karena di provinsi hebat, kita terbukti dan punya keberanian, kita dipercaya untuk di tingkat nasional. Biar hanya sebagai wakil dari Sekjen DPP FKPKBM Indonesia. Alhamdulillah. Dengan keberanian dulu menentukan format-format untuk bagaimana agar jiwa muda yang begitu dahsyatnya, energinya, kemauannya, dan saya tekuni sehingga sekarang masa depannya dan termasuk punya jabatan di tingkat nasional. Jadi itu dengan di tingkat nasional kita bisa dipercaya untuk memimpin ketua delegasi Indonesia ke luar negeri. Itu karena dasarnya kita dulu berani. Silahkanlah bagi para pemuda, para pemudi dari sekarang yang masih muda, yang masih usia pemuda, silahkan dari sekarang mencari format untuk mencapai sukses. Karena sukses itu tidak main-main. Sukses itu tidak jadi-jadian. Itu ada tahap dan tahapnya. Ada ide-ide dari awal sampai ke atas itu bertahap bagaikan tangga. Tidak otomatis saja ingin jadi seorang pimpinan nasional, tidak pernah dulu mengalami pimpinan di bawah, di akar rumput. Di akar rumput dulu bagaimana bertindak, bagaimana indahnya memimpin pemuda di desa. Desa yang begitu asri, gunung-gunung, sawah-sawah, rumah-rumah yang sederhana. Banyak bergaul dengan ibu-ibu, orang tua, dengan berbagai fase-fase kehidupan. Itu akan terasa indahnya yang saya rasakan waktu itu. Pernah memimpin di desa
berkeliling kampung, dari kampung satu ke kampung yang lain dengan mencari donasi. Selanjutnya, berjuta-juta orang berhasil karena berjiwa besar, berpandangan luas, dan ide-ide yang luar biasa luas sekali. Tak terhingga punya ide-idenya. Silahkan, karena itulah yang bisa orang berhasil, punya ide-ide yang sangat luar biasa. Itu yang dicari. Karena orang yang berjiwa besar itu adalah bakal menjadi orang-orang yang hebat. Nah, dengan berjiwa besar, apalagi dengan berjiwa besar itu kita tumbuhkanlah jiwa kejujuran. Karena jujur itu rahasia sukses. Siapa yang jujur, siapa yang punya jiwa jujur, itulah yang akan memegang kesuksesan dalam hidup ini. Jujur itu adalah amanah dipercaya orang lain. Jujur itu adalah tidak menyimpang dari kepercayaan, tidak menyalahgunakan kepercayaan itu. Itulah kejujuran. Sulit sekali orang mencari jujur, tapi kejujuranlah yang menentukan kesuksesan Anda. Juta-juta orang berhasil karena punya jiwa besar dan jujur. Artinya bisa dipercaya. Satu kisah, ada orang yang percaya miliaran rupiah, padahal baru kenal, tapi dia diuji coba dulu karena orang itu jujur, berani memberikan aset yang begitu besar, bisa di atas jutaan, 100 juta, 200 juta dipercayakan, biarpun itu adalah orang yang masih baru bertemu, karena diuji kejujurannya. Dan dia berhasil dipercaya selama kurang lebih 5 tahun, tidak pernah membohongi bosnya, tidak pernah membohongi orang yang memberikan amanat itu. Dia kerjakan dengan jujur, dengan sungguh-sungguh dan sukses. Itulah kejujuran nomor 1 untuk sukses. Siapapun di dunia ini, kalau memang Anda jujur, pasti Anda akan mudah dalam hidup ini. Karena kejujuran yang dicari oleh orang-orang yang mungkin banyak modalnya, mungkin orang yang ingin bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan ini. Kejujuranlah yang nomor 1. Kejujuran menentukan kesuksesan yang luar biasa. Susah untuk mencari orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, orang-orang yang bisa dipercaya di dalam melaksanakan amanat itu. Makanya bagi pemuda sekarang, cobalah tanamkan dalam diri kamu, diri Anda semua, jiwa jujur. Artinya, belajar dulu yang kecil-kecil, amanat-amanat yang kecil. Baik itu dipercayakan oleh orang lain, oleh orang tua, saudara, dan sebagainya. Itu harus amanah. Dipercaya untuk bekerja, dipercaya untuk yang lainnya, atau belanja dan sebagainya. Kalau memang uang belanja itu kita beli hanya sekian ribu, ada sisanya, kembalikanlah. Itu contoh kecil kejujuran. Orang jujur pasti uang itu akan dikembalikan sisanya. Soal nanti dia yang nyuruh kita, karena kita jujur dikembalikan dan dikasihkan kepada kita, itu walau alam. Kejujuranlah diuji oleh orang yang memberikan amanat itu. Pasti kalau kita jujur dan mengembalikan, diuji kejujurannya bagus, pasti dia akan meningkatkan bantuan-bantuannya kepada kita. Makanya harus berani dalam kejujuran. Atau ada pepatah mengatakan, daripada makan uang orang lain, lebih baik makan hasil keringat sendiri, biarpun itu kecil, biar besar, tapi uang bukan dari kejujuran, itu tidak mau. Terus itu anak-anak muda sekarang, kalau ingin sukses, nah sukses itu kejujuran nomor 1.
untuk mencapai sukses. Ilmunya hebat, ilmunya luar biasa, pendidikannya tinggi, tapi tidak jujur. No, tidak akan ada orang yang mempercayainya. Tidak akan ada orang yang mau membantunya. Nah, takutnya kalau orang yang tidak jujur, gegabah, diberi pinjaman, mungkin tidak akan mengembalikan. Tidak akan mengembalikan karena dia sayang. Selanjutnya, berjuta-juta orang berhasil karena berani. Berani dalam melaksanakan kegiatan itu dengan fokus. Arti fokus itu terpusat kepada sesuatu yang kita inginkan. Tidak ada namanya keraguan, tidak ada namanya menyimpang dari aturan. Kita harus sungguh-sungguh, harus serius dan difokuskan untuk mencapai apa yang diinginkan. Pemuda itu harus seperti itu, harus fokus dalam mencari target-target buat masa depan. Dengan fokus akan terdapat apa yang kita inginkan, itu akan mulai kelihatan, mulai ada titik terangnya. Karena fokus artinya mengumpulkan sesuatu yang kita inginkan. Dalam ilmu itu harus dipelajari dari bawah sampai ke atas, sampai sukses, sampai paham. Dan harus terus didawamkan ilmu itu, sehingga ilmu itu biar sedikit, kalau memang ilmunya kita fokus terus diperdalam lagi, dan diperdalam lagi, dan diperdalam lagi, akhirnya menjadi banyak manfaatnya. Banyak pepatah mengatakan, kalau memang banyak tapi tidak terarah dan tidak fokus, lebih baik yang sedikit tapi fokus dan bermanfaat. Sedikit itu fokus dan bermanfaat. Ilmu itu, ilmu apapun, kita kalau fokus sedikit diperdalam, diperkuat, jadi seorang ahli ilmu itu, akan bermanfaat bagi kehidupan di masa yang akan datang. Harus berani kita bertindak untuk difokuskan dalam satu tujuan, satu arah. Biar ada rintangan dari manapun, kita tetap difokuskan dalam arah tersebut. Kalau memang udah yakin bahwa kita ini akan menang di program tersebut, ingin jadi seorang pemain sepak bola, itu kalau tidak fokus jangan. Fokuslah berlatih sehari 6 jam sampai 10 jam. Berlatih terus bagaimana teknik, bagaimana cara, bagaimana fisiknya, bagaimana mentalnya, kita fokuskan terus di bidang olahraga sepak bola. Karena dengan fokus kita akan lihai, kita akan hebat, kita akan menjadi juara. Tapi kalau leha-leha tidak fokus, jangan harap kita akan menjadi juara. Ini jadi apapun kalau fokus. Jadi seorang YouTuber kalau ingin fokus pasti bisa. Laksanakan waktu 24 jam untuk kepada apa yang kita inginkan. Jadi seorang YouTuber misalkan 10 jam sehari kita manfaatkan belajar, difokuskan untuk YouTube, untuk buat video, untuk membuat konten-konten yang menarik, yang bisa trending. Fokuskan, karena berani itu kita bertindak seperti itu. Siapapun yang menghalangi kita, kalau memang itu adalah sudah terbaik menurut kita, sudah fokus kita dalam kegiatan tersebut, laksanakan, pasti sukses. Seorang petani, biar itu hanya jualan sayuran, misalkan daun singkong atau yang lainnya, misalkan labu, air. Tapi kalau kita fokus, kalau kita terus tanaman daun singkong dan labu airnya terus kita pupuk dengan baik, terus kita di situ terus menerus,
menanam, memupuk, menjual, dan lain pasti akan menjadi uang yang banyak. Asal fokus. Fokus itu sebenarnya bisa membawa kesuksesan yang luar biasa. Banyak kehidupan sekarang ini, anak-anak muda sekarang ini, cobalah fokus dalam minat dan kemauan Anda. Cobalah mencoba bagaimana fokus dalam bidang yang Anda minati. Rasakan minimal 1 bulan, 2 bulan untuk uji coba. Fokus jadi tukang es krim keliling. Itu tidak seberapa jualan, tapi dia bisa menghidupi keluarganya dengan jual es keliling. Fokus dengan jual mainan anak-anak. Banyak sekarang bapak-bapak atau pemuda-pemuda yang fokus jual mainan keliling. Didorong dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, setiap hari terus dalam jalur itu. Lama-lama dikenal dan laris dagangannya. Mungkin sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu belum dikenal. Tapi karena fokus dengan jalan itu terus lewat, bisa. Bahkan bisa jadi laku. Bisa menghasilkan. Tidak berpindah-pindah. Atau yang lainnya. Misalkan jadi tukang jual makanan ringan. Macam-macam makanan ringan. Terus setiap hari lewat jalur situ, jalur dari kampung ke kampung, dari desa ke desa. Itu akan dikenal oleh anak-anak. Makanan akan habis. Itulah, harus berani seperti itu. Kalau tidak berani, tidak mungkin sukses. Uji cobalah mental kita. Tumbuhkanlah keberanian untuk bertindak seperti itu. Karena ingin punya penghasilan yang menetap. Biar sedikit, biar masih kecil. Tapi kita ingin membuktikan bahwa pemuda itu harus punya perusahaan yang menghasilkan, biarpun itu sedikit. Untuk menghasilkan, dan itu sedikit, kalau fokus pasti berhasil. Pasti berhasil, saya yakin berhasil. Asal fokus. Dan juga harus berani menjadi seorang pemimpin itu berjiwa besar. Pemimpin yang berjiwa besar akan membawa kemajuan yang luar biasa dalam kepemimpinan. Karena berjiwa besar itu berpandangan luas, punya tempat yang bisa dimusyawarahkan. Orang pemimpin yang berjiwa besar akan menumbuhkan bawahan untuk maju. Dan selalu dibina agar bawahan-bawahan kita ini maju dan maju. Karena orang yang berjiwa besar itu tidak akan takut dengan saingan, tidak akan takut dengan tantangan, rintangan, gelombang apapun. Karena dia sudah bisa mengatasi masalah itu dengan berani berjiwa besar. Orang yang berani berjiwa besar, kepemimpinan yang berjiwa besar, itu akan mudah dalam melangkah, dalam bertindak, dalam memutuskan sesuatu. Karena semuanya di dalam kepemimpinan, kalau dibarengi dengan berjiwa besar, akan mudah dalam segala kegiatannya. Perusahaan akan maju, produksinya akan meningkat, para karyawannya akan senang, karena pemimpin kita, pemimpin yang berjiwa besar, berpandangan luas, punya dedikasi yang tinggi, punya kejujuran yang hebat. Di sebaliknya, kalau punya pemimpin yang jiwa kerdil, yang berpandangan sempit, tidak mungkin usaha perusahaan atau apapun kegiatan maju. Pemimpin yang berjiwa besar, itulah pemimpin yang diharapkan di zaman sekarang ini.
apapun alasannya, apapun perbuatannya dan sebagainya, pemimpin harus berjiwa besar, berpandangan luas, berwawasan nasional. Seandainya tidak bisa, kita belajar kepada yang bisa. Itu pemimpin yang berbisa, dinasihati oleh bawahan, atau belajar terus dan terus belajar, itu dia akan selalu senang dan senyum. Itulah kepemimpinan yang perlu kita kembangkan. Selanjutnya, seorang yang ingin sukses, pemuda yang ingin sukses, yang ingin mendapatkan hasil masa yang akan datang, jadi harus berani. Berjuta-juta orang berani untuk hina-hina. Artinya kita masa muda, misalkan masa bermain, tapi kita manfaatkan untuk belajar dan belajar. Disiplin dalam berbagai kegiatan, tidak seenaknya. Hina-hina misalkan untuk mencapai sukses 5 tahun. Selama 5 tahun itu kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Punya jadwal yang baik, disiplin yang tinggi. Selama 5 tahun terus kita kumpulkan semua pengalaman, semua keterampilan, semua kegiatan-kegiatan yang kita inginkan, yang sudah direncanakan dengan matang, dipersiapkan dengan hebat. Semuanya itu kita perjuangkan dengan jiwa yang berani untuk berani hina-hina. Kita targetkan 5 tahun untuk sukses. Insya Allah, kalau sukses, makan pun akan di meja yang enak-enak. Tapi kalau gagal, jangankan makan yang enak-enak, yang tidak enak juga tidak ada. Sukses itu sebenarnya bisa bahagia. Cuman hanya target 5 tahun kita hina-hina. Artinya kita 5 tahun usaha menghasilkan uang, uangnya menghasilkan lagi, hasilnya pun menghasilkan lagi. Nah, dan baru hasilnya itu kita buat makan yang lainnya. Selama 5 tahun harus bisa menabung, harus bisa menahan diri untuk mengembangkan usaha sehingga menjadi mapan. Selama 5 tahun, karena memang kita sedang hina-hina selama 5 tahun. Jangan ada namanya senang-senang, jangan ada namanya hura-hura. Kita disiplin keras. Karena untuk mencapai target yang hebat, itu minimal 5 tahun kita berjuang. Silakan generasi muda harus punya target yang hebat. Ingin sukses, itu perlu kita jalankan. Hina-hina 5 tahun. Di situ kita manfaatkan waktu dengan sebaiknya. Contoh misalkan usia Anda sekarang usia 15 tahun. Hina-hina 5 tahun berarti sampai usia 20 tahun. Selama 5 tahun ini, usia 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, 5 tahun. Targetkan apa yang kita inginkan. Buat jadwal yang ketat. Misalkan ingin menjadi seorang pemain sepak bola yang ahli, berlatih terus. Dan terus, tidak ada namanya kita santai, apalagi hura-hura, apalagi senang-senang yang lainnya. Kita fokuskan selama 5 tahun ini harus menjadi seorang pemain sepak bola yang menghasilkan uang yang banyak, seperti Maradona, seperti pemain sepak bola yang lain. Itu bisa tercapai, bisa menahan diri dan bisa membuat jadwal. Hina-hina 5 tahun akan senang-senang seumur hidup. Itu sudah menjadi rumusan. Silahkan kalau ingin hidupnya senang di masa yang tua, di masa yang tua itu lebih panjang. Contoh,
Usia masa muda adalah dari misalkan 5 tahun sampai 20 tahun. Itu hanya 20 tahun. Itu di situ adalah hina-hina. Kita belajar dengan keras sungguh-sungguh, laksanakan semua perintah Allah, laksanakan, keyakinan kita tingkatkan. Tidak ragu-ragu lagi. Orang lain santai, orang lain malas, kita tidak. Nah, kita sudah punya prinsip 5 tahun harus mencapai target. Usahanya maju, punya mobil atau yang lainnya, punya rumah. Para pemuda yang belum menikah bisa menikah dan sebagainya, tapi sudah mapan karena sudah berhina-hina selama 5 tahun. Usia 20 tahun tinggal menikmati hasil usaha kita selama 5 tahun. Sudah menjaga semua, sudah punya disiplin keras selama 5 tahun, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sisanya kita hidup dari 20 tahun sampai meninggal. Mungkin usia kita sampai 100 tahun itu akan senang-senang senang-senang dengan hasil yang sudah didapat. Tinggal makan di meja rezeki yang indah, enak. Bisa pergi ke hotel, bisa pergi ke restoran, bisa main-main ke Bali atau yang lainnya, kota-kota besar yang indah-indah. Bahkan bisa ke luar negeri, kita tinggal santainya saja. Karena memang selama 5 tahun kita sudah bisa menjaga aturan itu. Sehingga kita sudah bisa mendapatkan penghasilan yang banyak. Penghasilan yang banyak itu, memang investasi itu harus diperjuangkan dengan program hina-hina selama 5 tahun. Itu harus berani. Orang yang sukses nanti tinggal senang-senang. Tapi sebaliknya, kalau Anda dari usia 15 tahun sampai usia 20 tahun santai, hura-hura, tidak belajar, tidak punya aturan yang bagus dalam hidupnya, saya yakin akan hina-hina selamanya. Dari usia 20 tahun sampai meninggal akan susah terus-menerus. Kenapa? Karena usia hina-hina 15 tahun sampai 20 tahun tidak dilaksanakan, tapi dilaksanakan dengan senang-senang, santai, main, hura-hura, tidak belajar, tidak disiplin, tidak punya aturan yang lain, hanya digunakan untuk bermain saja. Itu artinya senang-senang masa muda, sengsara dan melarat masa tua. Masa mudanya senang-senang, alhasil masa tuanya akan susah dan menderita. Sebaliknya, kalau kita masa muda adalah hina-hina, masa muda bekerja keras, 5 tahun saja kita targetkan, insya Allah kita masa tua akan senang-senang dan bahagia, akan membahagiakan anak dan istri, menyenangkan keluarga dan tetangga, bahkan bisa bersedekah, bisa membangun masjid, bisa membangun yayasan. Semuanya itu karena kita bekerja keras selama 5 tahun. Tuh, silakan para pemuda, jangan takut, berjuanglah. Masih tenaga yang kuat, masih punya emosi yang tinggi, salurkanlah untuk hina-hina selama 5 tahun. Ingin pintar dalam bidang apapun, belajar, cari. Ingin jadi seorang YouTuber 5 tahun, mencari terus ilmunya. Sudah 5 tahun ke atas, sudah sukses, sudah menghasilkan uang. Bahkan jadi YouTuber, banyak cerita-cerita yang sukses 1 tahun sudah sukses. 6 bulan sudah mendapatkan uang. Apalagi yang saya targetkan, uangnya itu manfaatkan untuk investasi, agar nanti selama 5 tahun ke sana Anda akan merasakan keuntungan yang luar biasa. Tinggal senang-senang saja, tidak akan hidup susah lagi, karena memang sudah kita jalankan hidup susah di masa muda, hidup menderita di masa muda, hidup penuh aturan di masa muda. 5 tahun
dengan prinsip apapun, dengan cara bagaimanapun, menahan hura-hura, menahan senang-senang karena ingin sukses di masa tua. Sukses di masa tua karena hasil jerih payah di masa muda. Keberhasilan di masa tua karena hasil dari perjuangan di masa kecil. Perjuangan itulah yang membawa kamu, membawa Anda menjadi orang-orang yang sukses besar. Sukses besar ditentukan oleh diri sendiri dengan mau hina dina di masa muda dan bahagia sukses di masa tua. Masa mudanya mencari dan mencari bagaimana usaha kita supaya besar, usaha kita supaya sukses dengan berbagai cara selama 5 tahun. Insya Allah masa tuanya akan bahagia. Mungkin di YouTuber tidak terlalu lama kalau memang punya kemauan yang keras. Selama 5 tahun itu lama, tapi insya Allah YouTuber bisa sudah mendapatkan hasil dan kembangkan terus selama 5 tahun. Sudah ke sana tinggal menerima dengan investasi hasil perjuangan jerih payah selama 5 tahun. Itu konsep yang perlu dipahami oleh para generasi muda, pemuda-pemudi dan sebagainya yang belum punya konsep, belum punya masa depan. Belajar dari yang kecil, hina-dina dari yang kecil. Contoh aja, kalau kita punya ayam 5 ayam induk, bertelur 1 induknya 10, 1 kali itu 10 telur selama 20 hari udah bisa menjadi anak. Itu kan. Anaknya kita pelihara 3 bulan sudah besar, bisa dijual. Atau sudah setahun anak yang 10 kali 10 100 itu sudah. Dan itu kembangkan lagi telurnya, beranak lagi, anaknya beranak lagi. Itulah jenjangnya hina-dina itu. Artinya jenjang kita kembangkan terus dengan 10 ayam selama 5 tahun kita kembangkan, bisa menjadi orang yang sukses, bisa menjadi bos kalau kita kembangkan. Nah, hal-hal yang ringan pun, hal-hal yang kecil pun kalau kita kembangkan dengan prinsip hina-dina, artinya hidupnya sederhana dulu, tidak hura-hura dan tidak hidup mewah. Penghasilan kita kembangkan untuk menghasilkan uang lagi. Uangnya dikembangkan lagi untuk menghasilkan lagi. Hasilnya dikembangkan lagi untuk menghasilkan lagi. Baru hasil itu kita gunakan untuk berwisata, untuk hura-hura dan sebagainya. Itulah yang terbaik bagi generasi muda. Punya pikiran seperti itulah yang bisa menjadi pemuda yang sukses di masa yang akan datang. Hina-dina itu sebenarnya tidak berat, hanya 5 tahun. Kalau kita jalankan dengan keberanian yang luar biasa, jalankan prinsip itu, saya yakin dan saya percaya sukses sudah ada di tangan Anda. Keberhasilan sudah ada di tangan Anda. Sekarang kita melihat orang-orang bisa sukses, punya mobil, punya rumah, banyak invest dan usahanya. Itu mungkin tanyakan masa mudanya seperti apa? Pas santai-santai? Apa memang hina-dina? Apa bekerja keras? Pasti orang sukses itu masa mudanya adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja keras, berbanting tulang untuk mencapai sukses itu. Ada satu kisah, ada 2 orang pemuda yang menanyakan kepada seseorang di suatu daerah, suatu tempat.
dia bertanya kepada orang tersebut. Dua orang itu sama-sama kawan, bersaudara. Saya menanya, pertanyaannya seperti ini. Bagaimana untuk mencapai sukses, prinsip-prinsip sukses, dan saya ingin berhasil di masa tua? Jawab yang ditanya itu, siap untuk sukses? Siap. Mau aturannya? Mau. Betul? Betul. Siap? Siap. Betul? Yakin? Yakin. Kalau mau, akan saya kasih rahasianya sukses besar. Kalau mau dan jalankan, silahkan nanti 5 tahun yang akan datang lagi ke sini. Mana di antara dua orang ini yang sukses? Siap. Karena memang dia mencari ilmu yang sama, diberilah ilmu yang sama. Pepatahnya hanya begini. Manfaatkanlah waktu 5 tahun itu kamu dina-dina selama 5 tahun. Artinya kembangkanlah apa yang minat kamu, apa usaha yang diinginkan dikembangkan kamu. Usaha kecil bisa besar selama 5 tahun. Tahun pertama hanya punya ayam 10, kembangkan, beli lagi. Apa saja yang bisa dikembangkan dan menjadi besar. Jadi ayam 10 bertelur, telurnya beranakan lagi dan sebagainya. Jual dapat duit, beli mobil satu disewakan, atau jadi membawa apa yang bisa menghasilkan, hasilnya dikumpulkan, kembangkan lagi. Beli pom bensin, misalkan pom bensin hasilnya banyak, dikumpulkan, tidak pakai hura-hura selama 5 tahun. Kembangkan lagi, bisa beli usaha di Pertamina dan sukses. Nanti dikembangkan lagi, beli semacam usaha-usaha yang bisa menghasilkan dan dikembangkan terus. Selama 5 tahun akhirnya kamu menjadi sukses. Silahkan pergi dari sini, dan nanti sudah 5 tahun datang lagi ke sini. Kisah cerita yang dua orang ini berangkat, yang satu ke utara, yang satu ke selatan. Dengan bismillah, dengan ilmu bahwa kita harus dina-dina selama 5 tahun, dan 5 tahun nanti datang lagi ke sini. Hasilnya, yang satu melaksanakan aturan yang diberikan oleh orang tersebut, dan yang satu lupa, tidak melaksanakan apa yang diamanatkan oleh orang tersebut. Yang satu datangnya membawa Fortuner, yang satu hanya membawa sepeda. Itu hasilnya. Fortuner dia dapatkan selama 5 tahun. Tapi karena dia melaksanakan amanat, yang tidak melaksanakan amanat hanya membawa sepeda datang ke rumah orang tersebut. Itu satu ciri bahwa hina-hina itu betul-betul membuat sukses. Tidak melaksanakan hina-hina itu membawa penderitaan, membawa ketidaksuksesan seseorang. Hidup itu kan ingin sukses, hidup itu adalah pilihan. Maka silahkan pilih, mau masa mudanya senang-senang atau masa tuanya bahagia. Pilih mau yang mana. Kalau masa mudanya senang-senang, alhasil masa tuanya akan sengsara dan susah, menderita, tidak punya apa-apa, menyesal sudah tua, nggak bisa dikejar lagi. Karena masa mudanya senang-senang, santai-santai, tidak belajar, tidak punya peraturan yang baik untuk kehidupannya. Tapi sebaliknya, orang yang masa mudanya menderita, susah, bekerja keras, disiplin keras, punya aturan dalam hidupnya, punya target, punya mengembangkan usaha, berlatih terus-menerus, apa yang dia inginkan, apa yang dia fokuskan,
Hasil masa tuanya akan bahagia, makan pun mungkin akan di meja rezeki yang luar biasa mahalnya bisa kebeli, karena memang dia sudah hina-hina di masa mudanya, tidak hura-hura, belajar terus, mengembangkan usaha terus selama 5 tahun. Setelah 5 tahun tinggal enaknya. Artinya masa mudanya sengsara, susah, menderita, dan masa tuanya akan bahagia, akan cukup, akan punya rumah, punya mobil, pergi haji, atau dan sebagainya. Akan lebih sukses dibandingkan dengan orang-orang yang masa mudanya dibalik senang-senang, hura-hura, santai, tidak disiplin, tidak belajar, tidak punya impian, tidak punya cita-cita tinggi, tidak punya kreativitas. Akhirnya dia akan susah di masa tua, sengsara di masa tua, menderita di masa tua. Itulah kembangkan, wahai pemuda. Silahkan. Karena itu untuk sukses. Tidak punya pegangan situ tidak mungkin sukses. Tidak mungkin sukses. Sukses itu memang harus diperjuangkan. Sukses itu dibayar dengan mahal. Kita orang-orang santai-santai, orang-orang hidupnya senang-senang, kita di masa dulu untuk mudanya terus-menerus mencari format bagaimana untuk ke depan sukses. Selanjutnya, berjuta-juta orang berhasil karena bertindak besar. Bertindak besar artinya punya keberanian yang luar biasa untuk melangkah, untuk bertindak, untuk memutuskan apa yang akan kita kerjakan, karir apa yang kita fokuskan. Itu semua adalah keputusan besar, keberanian besar untuk memutuskan. Berbagai macam keterampilan, berbagai macam ilmu, kita pilih satu saja yang dikembangkan, yang paham, yang ahli. Satu yang ahli, yang menguasai luar dan dalam. Bagaimana sehingga bisa dikembangkan luar biasa. Harus berani itu kita memutuskan satu pekerjaan yang fokus, satu pekerjaan yang ahli, yang betul-betul ahli, bahkan bisa mengalahkan para insinyur atau para ilmuwan, karena kita tiada satu pun dikuasai penuh, paham betul semua yang kita kerjakan. Itulah yang bisa menjadi kehidupan. Keberanian itulah yang harus kita kembangkan. Yang terakhir adalah berdoa. Harus berani kita selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena doa setengah dari sukses. Perjuangan sekeras apapun, kalau tidak diserahkan pada Tuhan yang bisa, hasilnya kurang memuaskan. Karena hidup manusia tidak lepas dari bimbingan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja sekeras apapun siang dan malam, kita bekerja terus menerus, tapi Tuhanlah yang menentukan. Itu yakin dan percaya dengan berdoa, dengan minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya jalan kita, usaha kita, perjuangan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah harus berdoa kepada Allah, Tuhan yang bisa. Sungguh-sungguh dan yakin, percaya sukses. Mudah-mudahan itulah materi yang saya sampaikan, mudah menjadi motivasi para pemuda atau siapapun yang mendengarkan channel ini. Mudah-mudahan saya doakan bisa berubah dan bisa melangkah. Mulailah bertindak dengan besar, impian besar, cita besar, dan jujur serta berani untuk menentukan sesuatu dengan fokus, sehingga perjuangan itu menjadi besar. Dikuasai ilmunya, dikuasai penjualannya, dikuasai segala sesuatu. Insya Allah sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.